Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar kewirausahaan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan judul Angkringan Cik Unyang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan profil tim Angkringan Cik Unyang. Yang pertama yaitu saya sebagai ketua, Elois Aisyah Georgina Setiawan sebagai penanggung jawab dalam mengatur jalannya usaha, mengkoordinasikan usaha, serta mengatur pembagian tugas tim dengan tepat. Yang kedua, sekretaris yaitu Meginda Putri sebagai pengurus segala keperluan kesekretarisan baik yang menyangkut usaha bisnis, pelanggan, dan mitra usaha. Kemudian Bendahara Anggi Kurnia Wulandari memonitor dan menyusun anggaran keuangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dalam menjalankan bisnis. Kemudian Kepala Bagian Pemasaran Indah Kurnia bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh Angkringan Cik Unyang baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dan yang terakhir, Kepala Bagian Produk Reno Mutiara Arte mengembangkan produk atau jenis makanan sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan, desain kemasan produk, visi produk, dan lain-lain. Selanjutnya, dosen pengampu dari mata kuliah pengantar kewirausahaan adalah Bapak Dr. Deshandri, SPD MPD, NIDN 0029127202. Beliau berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Latar belakang usaha Angkringan Cik Unyang, pemicu kami untuk menjalankan usaha ini adalah situasi dan kondisi pandemi saat ini yang menyebabkan ekonomi setiap orang mengalami pasang surut yang signifikan. Oleh karena itu, kami termotivasi untuk membuka usaha angkringan kekinian ini yang tentu saja harga dari produk yang kami sediakan murah atau ramah di kantong, tetapi tetap memperhatikan kualitas dari produk tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya usaha ini semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Profil usaha Angkringan Cik Unyang. Angkringan Cik Unyang, kategori bisnisnya adalah bisnis makanan dan minuman. Mengapa kami memilih nama Angkringan Cik Unyang? Angkringan berasal dari bahasa Jawa, yaitu angkring, sebuah gerobak dorong yang menjual berbagai macam makanan atau minuman di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Cik, panggilan kakak dalam bahasa Melayu, dan Cik Unyang atau Unyang merupakan panggilan perempuan dalam bahasa Minang. 1. Pelanggan, yaitu segmentasi usaha. Yang pertama, demografis, perempuan ataupun laki-laki dari berbagai jenis latar belakang. 2. Geografis, daerah atau lingkungan tempat kami menjalankan usaha ini, yaitu Padang, Sumatera Barat. 3. Psikografis, makanan dan minuman yang murah namun tetap berkualitas. 4. Perilaku masyarakat yang gemar berburu makanan atau kuliner malam dengan harga yang ramah di kantong. Targeting usaha kami yaitu orang-orang yang suka berburu kuliner kekinian dengan harga yang ekonomis dan berkualitas. Bagi orang yang ingin makan di tempat, akan disediakan tempatnya serta tersedia layanan pesan antar melalui aplikasi pesan antar online. Positioning usaha yaitu merupakan tempat makan di ruang terbuka dengan fasilitas yang tetap nyaman, menyediakan berbagai jenis makanan yang kekinian dan disesuaikan dengan selera masyarakat setempat serta dengan cita rasa makanan daerah. 2. Produk menghadapi serta solusinya. Masalah yang dihadapi pelanggan. Yang pertama itu terkendala jarak yang jauh. Yang kedua, waktu untuk makan langsung di tempat dikarenakan tutup pengumuman. Yang ketiga yaitu terkendala harga. Solusi yang kami berikan yaitu kami menyediakan layanan pesan antar yang bisa diakses secara online oleh pembeli, seperti melalui aplikasi WhatsApp, Gojek, ataupun Grab. Untuk harga, kami tidak perlu khawatir karena makanan kami tawarkan ramah di kantong dengan kisaran harga Rp5.000-Rp20.000. Itu produk-produk Angkringan Cik Unyang. Yang pertama yaitu tentang goreng spiral. Yang kedua, cilekan cireng, 3 bakwan kekinian, 4 bakso dan sosis bakar. Untuk makanan, kami menyediakan berbagai varian rasa, yaitu original. Selain makanan, kami juga menyediakan berbagai jenis minuman paket seperti teh dan nutrisari. Bagian pemasaran Angkringan Cik Unyang. Pemasaran apa yang akan digunakan? Yang pertama, kami akan memasarkan lewat sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, membuat foto yang menghipnotis. Yang ketiga, bekerja sama dengan layanan pesan antar atau delivery. Yang keempat, endorse pada selebgram atau orang berpengaruh. Yang terakhir, membuat promosi unik dan menarik. Strategi menangani komplain dari pelanggan.
Yang pertama, menanggapi keluhan atau komplain secara profesional. Yang kedua, meminta maaf dan bersikap solutif. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan pelanggan. Dan yang paling penting adalah menjadikan komplain sebagai evaluasi dan mengucapkan terima kasih atas komplain yang diberikan. Selanjutnya, mitra usaha. Yang pertama, pasar. Pasar akan menjadi mitra usaha yang utama karena untuk membeli bahan-bahan produksi usaha kami. Yang kedua, tempat sewa atau outlet. Untuk tempat, kami akan menyewa tempat di depan toko-toko. Untuk gerobak atau outlet sendiri, kami akan membuat atau memesan langsung kepada mitra yang sudah memproduksinya. Selanjutnya, toko plastik. Kami akan membutuhkan plastik untuk packaging atau membungkus makanan, serta piring dan gelas atau plastik. 4. Sumber daya manusia. Tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang pertama, ketua. Bertanggung jawab dalam mengatur jalannya bisnis dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala, serta mengontrol tim agar dapat kompak dan seimbang. Yang kedua, sekretaris. Bertanggung jawab dalam mempermudah dan memperlancar kerja pemimpin dan urusan kesekretarisan. Yang ketiga, bendahara. Bertanggung jawab dalam mengatur jalannya uang masuk dan keluar dengan baik dan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, kepala bagian pemasaran. Bertanggung jawab dalam memasarkan produk ke pasar yang lebih luas sehingga orang dapat dikenal banyak. Yang kelima, kepala bagian produk. Bertanggung jawab dalam mengembangkan produk dengan kebutuhan konsumen, desain pemasaran dan produk. Pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan dalam usaha. Yang pertama, memiliki keahlian dalam memasak menu yang akan kami sajikan. Yang kedua, memasak produk menggunakan alat dan bahan yang bersih dan steril. Yang ketiga, melayani pembeli dengan ramah dan profesional. Yang keempat, menyimpan makanan di tempat yang bersih. 5. Keuangan. Yang pertama, sumber pendapatan usaha. Sumber pendapatan usaha yang kami jalani bersumber dari penghasilan produk yang kami jalankan setiap harinya. Jumlah hasil akhir dari penjualan setiap harinya akan kami kembangkan kembali menjadi produk dan akan diperjualkan kembali pada esok harinya. Antara modal dan laba, kami pisahkan agar pendapatan yang diperoleh setiap harinya terinci secara jelas dan tepat. Dan laba akan dimasukkan ke dalam kas, sedangkan modal akan kembali dikembangkan. Yang kedua, target permintaan produk. Yang pertama, hari biasa, 100 tusuk frozen food, 30 buah kentang spiral, 35 buah bakwan, 20 porsi cilok, 30 gelas minuman saset. Sedangkan untuk weekend, 200 tusuk frozen food, 30 buah kentang spiral, 50 buah bakwan, 30 porsi cilok, dan 50 gelas minuman saset. Ketiga, biaya operasional seperti biaya sewa tempat ditambah biaya listrik sekitar Rp500.000. Yang pertama, alat-alat seperti mulai dari gerobak, standes, sampai dengan alat kentang spiral dengan total jumlah Rp4.610.000. Yang kedua, untuk bahan-bahan seperti minyak goreng, air galon es batu, nutrisari, sampai dengan penyedap rasa dengan total penjumlahan Rp623.000. Untuk rata-rata pendapatan pada hari biasa, kami menargetkan pendapatan kami sekitar Rp645.000. Sedangkan untuk hari weekend, kami menargetkan pendapatan kami sekitar Rp860.000. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan dari kelompok 6, yaitu Angkringan Ciunyang. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.